Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada minggu pertama di bulan September ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan-bulan di kuartal terakhir pada tahun 2021 ini. Waktu begitu cepat berlalu seperti kata firman Tuhan, berlalunya buru-buru. Tetapi biarlah setiap kita jangan buru-buru meninggalkan dunia ini saudaraku ya. Karena masih ada tugas, masih ada tanggung jawab, masih ada perkara-perkara yang harus kita buat untuk mempermuliakan nama Tuhan selama kita masih ada di muka bumi ini. Baik saudaraku yang kasih, mari kita bersama-sama memulai ibadah online kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dan doa di hadapan hadiratnya yang maha tinggi dan yang maha luar biasa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat semua pemeliharaan kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih bisa menikmati semua perkara yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, dan segala hal-hal yang Tuhan nyatakan sebagai kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah peliharakan setiap kami, dan kami boleh bersama-sama pada saat ini kalau menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan, itu semua semata-mata adalah semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi ruangan ibadah online kami, virtual kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai seluruh alam dan menguasai seluruh pikiran kami, sehingga kami boleh bersuka cita dan sungguh-sungguh mendengarkan berita kabar baik yang berasal daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini Tuhan boleh memberkati kami sekalian. Haleluya, amin, amin, haleluya. Sekali lagi saudaraku, kita mengucap syukur. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang begitu luar biasa hari-hari ini. Kita tahu di berita bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ini cukup baik saudaraku ya. Di kuartal yang ketiga lalu dikatakan pertumbuhan di atas 7% itu merupakan suatu hal yang sangat menjanjikan, dan dikatakan seolah-olah seperti pemulihan yang sedang berproses. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya apa yang diprediksi, yang dikabarkan oleh pemerintah adalah semua perkara yang bisa membawa angin segar bagi bangsa dan negeri kita, dan bisa memulihkan keadaan ekonomi negeri kita yang sungguh-sungguh sangat terpukul dan luar biasa saudaraku, dengan semua kejadian hari-hari ini yang kita hadapi, di mana dibutuhkan dana yang sangat-sangat besar untuk menanggulangi semua perkara. Nah saudaraku, di tengah-tengah keadaan berita kabar baik ini juga ada satu hal yang merupakan paradoks yang membuat cukup ketar-ketir banyak kalangan, banyak orang, secara khusus di antara kaum muda. Saudara-saudaraku, kita tahu bagaimana kondisi hari-hari ini yang namanya industri saudaraku itu begitu terpukul akibat pandemi dan mengalami penurunan daya beli pasar yang sangat drastis di tengah-tengah level keadaan ekonomi bangsa dan negara kita yang didominasi oleh level menengah ke bawah saudaraku, di mana spend mereka sungguh terganggu dengan situasi hari-hari ini akibat banyaknya PHK dan lain sebagainya. Belum lagi angka pengangguran yang kita mesti waspadai saudaraku, angkatan kerja yang sangat produktif, para mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus yang membutuhkan lapangan pekerjaan begitu banyak, sementara banyak pabrik yang tutup saudaraku. Jadi inilah harapan-harapan dan doa-doa yang harus kita sama-sama panjatkan, dan saya percaya kita bersyukur kalau COVID-19 hari-hari ini di Indonesia mengalami penurunan yang begitu drastis dan luar biasa. Saya percaya itu semua bukan karena kuat dan gagah, kepandaian atau kehebatan manusia semata-mata, tetapi saya percaya itu adalah karena belas kasihan kemurahan Tuhan atas seruan doa-doa permohonan yang dipanjatkan oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap gereja Tuhan, oleh setiap kita, dan bahkan oleh setiap umat manusia saudaraku. Saya percaya itu semudah Tuhan menciptakan pandemi ini dalam sekejap, begitu banyak korban dan begitu banyak yang mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi saya percaya juga dengan sekejap Tuhan mampu dan sanggup dan lebih daripada bisa untuk mengubahkan segala-galanya menjadi baik adanya saat hatinya tersentuh, dilembutkan oleh setiap doa, pujian, penyembahan dari hati yang hancur, yang murni di hadapan hadiratnya. Haleluya, kita bersyukur buat itu semua, dan kita tetap berdoa untuk itu juga untuk dunia saudaraku, dalam kondisi yang di beberapa belahan negara bahkan terjadi peningkatan yang luar biasa.
dan Indonesia mengalami penurunan itu adalah suatu mujizat Tuhan yang di luar akal kepikiran dan kemampuan manusia. Saya percaya itu, saudaraku. Nah, di tengah segala situasi, di tengah segala keadaan yang kita tahu, seolah-olah seperti firman Tuhan, langit menjadi tembaga, menjadi besi, saudaraku. Doa-doa seolah-olah tidak didengar, seolah-olah Allah tidak hadir. Maka banyak timbul pemikiran dari banyak orang. Saya percaya tidak sedikit yang mungkin berpikir bahwa apakah Allah itu masih tetap ada? Apakah Allah ada? Apakah agama itu benar-benar bisa menjamin kepada kesejahteraan dan keselamatan atau kesehatan, terlebih hari-hari ini juga kesejahteraan ekonomi setiap umat manusia? Itu menjadi tanda tanya besar. Apakah dia masih ada? Apakah dia masih hadir? Kok dia tidak peduli seolah-olah hari-hari ini? Kok Tuhan seolah-olah membiarkan segala situasi terjadi hari-hari ini? Itu saya yakin banyak timbul di dalam hati setiap manusia, juga tidak terkecuali orang-orang yang mengaku diri sebagai umat Kristen, saudaraku. Banyak doa, banyak permohonan, banyak pergumulan, banyak persoalan yang seolah-olah Tuhan tidak jawab. Nah, saudaraku, saya ingin saudara dan saya kembali mengingat, supaya saudara dan saya mengerti dan paham betul atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul seperti tadi, saudaraku. Seolah-olah saudaraku begitu tertekan dan membuat saudaraku tidak ada jalan keluar. Dan membuat saudaraku mungkin berpikir, apakah Allah ada? Apakah dia masih sama seperti waktu dulu? Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Saudaraku, mari kita bersama-sama membuka kitab yang sangat terkenal, yang sungguh-sungguh juga ini merupakan pengalaman yang dialami oleh seorang manusia yang bernama Ayub. Pada saat itu kita tahu dia mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang membuat dia berpikir seolah-olah bahwa Tuhan, masihkah Kau mau menolong aku? Sama, saudaraku, situasi dan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Hanya bedanya adalah Ayub seorang diri mengalaminya. Tetapi hari-hari ini seluruh umat manusia yang mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan seolah-olah merasa ditekan dan dibiarkan, tidak diperdulikan oleh Tuhan yang dia sembah. Nah, saudaraku, mari kita bersama-sama membuka dalam Ayub pasal 6 dikatakan. Ayub berkata begini, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Banyak hari-hari ini umat manusia, terlebih juga orang percaya, yang berpikir bahwa apa kekuatan saya? Apa kekuatan kekristenan? Apa kekuatan agama? Apa kekuatan kitab suci yang membuat aku bisa bertahan dengan seluruh keadaan hari-hari ini? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Nah, ini saudaraku, banyak terjadi di antara orang-orang yang mengaku diri beragama dan mengaku diri sebagai umat Tuhan, tetapi dia tidak punya kesabaran untuk menantikan, mengharapkan masa depan dengan segala situasi yang terjadi hari-hari ini. Itulah kepikiran manusia, itulah kepikiran yang terbatas otak kita. Hanya segede gini, saudaraku. Berpikir segala situasi yang terjadi hari-hari ini impossible untuk bisa lakukan jalan keluar dan terobosan-terobosan. Kalah sebelum berperang. Keterbatasan ini dibatasi oleh daya imajinasi dan pikiran kita. Dan ayat 12 katakan, apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Kita menyadari bahwa kita ini hanya daging. Di dalam Ayub 6 pasal 11, 12 sampai 13 juga demikian dengan dia. Dia merasakan bahwa dia ini hanya daging yang gak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Bukan seperti batu dan tembaga yang kuat, yang bisa menahan benturan dan lain sebagainya. Kita ini lemah. Ini satu hal, satu perkara yang harus saudara dan saya sadari. Kalau hari ini saudara dan saya merasa lemah, saudara dan saya merasa seolah-olah tidak berdaya, Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Seperti halnya Ayub, pengalaman Ayub adalah pengalaman yang luar biasa secara pribadi dengan Tuhan. Dan banyak di antara kita juga yang mengalami pengalaman pribadi ini. Seolah-olah kita tidak berdaya, tidak punya masa depan lagi, tidak ada harapan lagi, tidak ada kekuatan lagi untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Dan merasa lemah, tidak sekuat batu dan sekuat tembaga. Selemah-lemahnya, saudaraku. Ayat 13, bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku? Nah, ini saudaraku,
Kitab pengalaman Ayub sungguh luar biasa. Kita tahu bagaimana cerita awal sampai akhirnya. Ayub dibebaskan. Tetapi di tengah-tengah segala keadaan itu sangat manusiawi. Dia merasa tidak berdaya. Seolah-olah Tuhan tidak menolong. Tidak ada sumber pertolongan lagi. Tuhan seolah-olah berdiam diri dan tidak peduli. Dan Tuhan sungguh kejam, sungguh tega terhadap manusia, terhadap pribadi lepas pribadi yang merasa lemah tersebut. Merasa tidak ada pertolongan. Dan keselamatan jauh daripadaku. Saudaraku, bayangin seorang Ayub saja merasakan kelemahan ini. Dia merasakan keselamatan jauh. Padahal keselamatan itu sudah diberikan bagi saudara dan saya hari ini sebagai satu kasih karunia yang sudah tunai, tuntas, lunas dibayar oleh Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu. Tetapi masih saja manusia bisa memiliki perasaan, terbawa emosi, terbawa keadaan, merasa tidak pernah ada keselamatan lagi. Dan keselamatan itu jauh seolah-olah. Saudaraku, ayat ini sangat mengingatkan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh bahwa saudara dan saya memegang janji-janji pertolongan Tuhan dan keselamatan yang sudah Yesus Kristus karyakan. Yang tidak boleh saudaraku pungkiri atau saudaraku sangkal. Ayub 7 ayat 11 berkata demikian. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Nah, seringkali saudaraku yang namanya keluh kesah, bahkan memaki, bahkan menghakimi Tuhan, seolah-olah Tuhan jahat, Tuhan tidak baik, itu bisa keluar dari lidah, mulut, bibir. Sama sepertinya sang Ayub yang begitu kuat, begitu saleh pun saat mengalami tekanan. Betul, secara manusia sangat manusiawi. Tetapi ayat-ayat ini sungguh mengingatkan saudara dan saya bahwa saudara dan saya tidak boleh lemah. Dan saudara dan saya tidak boleh merasa dan berpikir, terbawa emosi, terbawa kesulitan dan segala pikiran, akal, budi manusia, bahwa seolah keselamatan dan pertolongan Tuhan itu tidak ada lagi. Bahkan bersungut-sungut, tidak menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku. Saudaraku, alangkah baiknya maksudnya ayat ini. Saat saudaraku merasa tertekan, kesulitan, menderita, saudaraku bukan bersungut-sungut, tapi saudaraku tidak menahan mulut untuk datang sujud, bertekuk lutut, menyerah kepada kuasa pertolongan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Boleh saudaraku tidak menahan mulutmu, tetapi untuk berbicara bukan tentang kesesakan jiwaku dengan keluh kesah, tetapi kesesakan jiwa dengan penyembahan pujian dan menyerahkan semua air mata di hadapan hadirat Tuhan dalam doa yang tidak henti-hentinya. Saya lebih dari percaya bahwa Tuhan akan menampung air mata saudara dan saya sesuai dengan janjinya di kirbatnya dan sangat berharga di mata Tuhan. Dan bukankah roh bisa berdoa dalam keluhan-keluhan yang tidak terucap? Itu janji-janji Tuhan. Itulah yang menguatkan saudara dan saya. Memang secara daging, secara manusia, saudara dan saya bahkan Ayub pun lemah. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita berbicara dalam kesesakan jiwa, mengeluh dalam kepedihan hati, dikatakan Ayub 7 ayat 11. Mengeluh dalam kepedihan hati enggak apa-apa. Bukan keluh kesah yang diucapkan kepada manusia, kepada teman, kepada rekan, kepada saudara, lebih-lebih kepada sosial media. Saudaraku, curahkan itu semua kekesalan, kesesakan hati, bahkan kelukaan jiwa saudaraku dicurahkan di medsos. Sangat salah besar. Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk berbicara, untuk mengeluhkan semuanya, kepedihan hatimu kepada Tuhan. Ayat ini sungguh luar biasa saudaraku. Menjadi ramu-ramu yang mengingatkan saudara dan saya untuk tetap berpaut kepada Tuhan di tengah segala kondisi apapun. Sebab saudara dan saya tidak pernah ada sesuatu pun yang bisa mempengaruhi kasih Allah yang sudah dikaruniakan daripadanya kepada kita sampai selama-lamanya. Bahkan tidak ada satu apapun yang membuat damai sejahtera dan saudara dan saya bisa terangkat dengan kasih Tuhan, dengan kasih kita kepada Tuhan. Ingat saudaraku, saya selalu mengingatkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kobarkan itu terus saudara-saudaraku. Ayub 27 ayat 2 berkata demikian. Demi Allah yang hidup. Wah, ini Ayub sampai luar biasa berani bilang. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku. Saudaraku, ayat ini bukan ayat sembarangan. Ayat ini mengingatkan saudara dan saya untuk tidak pernah bersungut-sungut, mencurahkan apa yang menjadi keluh kesah, yang menjadi kesesakan jiwa, kepedihan hatimu
dengan ucapan mulut yang sembarangan. Ayub, betul dia orang yang luar biasa saleh. Tetapi apa yang membuat Tuhan menegur dia pada pasal-pasal terakhir? Setiap ucapannya yang seperti ini, saudaraku. Orang yang begitu saleh saja, begitu luar biasa menyembah Tuhan saja, bisa seperti ini. Dan kita pun diingatkan Tuhan berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Dan Tuhan sungguh-sungguh menegur Ayub dengan ucapannya karena ucapan yang terakhir ini. Demi Allah yang hidup, berani-beraninya dia bilang. Berani-beraninya saudara dan saya bilang, demi Allah yang hidup. Seolah-olah masih menyembah Tuhan. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya dikatakan, yang tidak memberi keadilan kepadaku. Bukankah ini sebuah penghakiman? Bukankah ini adalah sebuah judgment terhadap kebaikan, kasih karunia, kuasa, otoritas Allah. Dan kehendak Allah yang sungguh-sungguh adalah berasal daripada dia sendiri. Itu adalah hak Tuhan. Itu adalah hak yang prerogatifnya Allah. Tetapi dia hakimi. Dan demi yang maha kuasa, lebih ngeri lagi. Bukan demi Allah yang hidup saja, demi dia yang maha kuasa. Dia sadar Tuhan Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha kuasa. Kita sadar Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tetapi masih berani bicara yang memedihkan hatiku. Saudaraku, ini tidak main-main perkataan ini. Inilah yang membuat Tuhan di dalam badai menjawab Ayub. Untung dia tidak murka, saudaraku. Di dalam Ayub pasal 38 ayat 1, 2, dan 3 berkata, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Saudaraku, maksudnya menggelapkan adalah menyelubungi kebenaran Allah yang sudah diketahui oleh Ayub, yang sudah saudara dan saya ketahui, tetapi tetap dihakimi. Sudah tahu Allah Maha Kuasa, sudah tahu Allah Maha Hidup, tetapi masih menghakimi dia. Sungguh mengerikan, saudaraku. Sepertinya kecil, tetapi di hadapan Tuhan itu adalah dosa yang besar yang membuat Allah bisa murka, saudaraku. Dalam badai Allah menjawab Ayub, siapa dia yang menggelapkan, menyelubungi, menutupi kenyataan bahwa Tuhan itu hidup dengan perkataan yang tidak berpengetahuan. Semua kata-kata itu dianggap tidak berpengetahuan. Kata-kata maksudnya yang jahat di hadapan Tuhan, itu maksudnya. Ayat 3, Tuhan menantang Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Dan Tuhan menjabarkan bagaimana kuasanya sejak alam semesta diciptakan. Bagaimana kehebatan, kedahsyatan Allah yang hidup yang maha kuasa itu terhadap alam semesta. Dan Tuhan menantang Ayub, sanggupkah engkau melakukan itu? Nggak bisa kan? Artinya saudaraku, kalau Allah mengizinkan sekalipun si jahat untuk menggocok umat Tuhan, menggocok anaknya, menggocok gereja Tuhan, tetapi sehebat kemampuan dia untuk mengizinkan juga, sehebat dia untuk menahan, untuk tidak meneruskannya dan menyelamatkan saudara dan saya. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Apapun yang saudara dan saya alami hari-hari ini, di tengah keadaan pandemi, di tengah keadaan tidak pandemi sekalipun, percayalah bahwa dia satu-satunya Tuhan yang maha dahsyat, maha hidup, maha sanggup, maha kuasa, maha hebat. Masa kita harus berkeluh kesah dengan ucapan yang tidak berhikmat, bahkan sampai berani mencurahkannya di medsos? Waduh, mengerikan saudaraku. Padahal saudaraku sudah mengerti kebenaran. Ini maksud ayat ini. Ayat yang kemudian pasal 4, pasal 39 ayat 34 dan 35 bilang gini. Maka jawab Tuhan, sekali lagi Tuhan menjawab semua keluhan-keluhan Ayub, penghakiman Ayub. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Ucapan yang kecil sekalipun dengan mengecam Tuhan, menghakimi, menghukum Tuhan, seolah menjudge bahwa Tuhan jahat, Tuhan jelek, Tuhan wah tega. Ya. Hendaklah yang mencela Allah menjawab aku. Hati-hati saudaraku. Di dalam doa keluh kesah saudara pun, di dalam hati saudara pun, mungkin saudaraku tidak marah-marah, tetapi bersungut-sungut dan mengeluh seolah Tuhan tidak berkuasa. Itu pun dicap oleh Tuhan sebagai hal-hal perkataan-perkataan yang yang hendak membantah Allah yang maha kuasa, yang mengecam Allah yang maha kuasa, dan mencela Allah yang maha kuasa. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Kita bersyukur punya Tuhan yang maha baik, punya Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha memberi jalan keluar, dan Tuhan yang maha kasih, sehingga dia tidak menghukum seketika Ayub, saudaraku. Tetapi dia sungguh-sungguh menyadarkan Ayub. Dan pagi hari ini
juga Tuhan menyadarkan saudara dan saya untuk sungguh teguh berpegang kepada Tuhan yang luar biasa, Maha Kuasa, Maha Hidup, Maha Hebat itu. Ayub 40, 36, 37 selanjutnya berkata, maka Ayub menjawab. Nah, saudaraku, bersyukurnya Ayub bertobat. Dan hari ini kalau ada ucapan-ucapan yang mungkin membuat saudaraku tidak sadar, mengecam, menista, menghakimi, menghina, mencela, bahkan mengejek, bahkan menghukum Tuhan, memfitnah Tuhan yang maksudnya Tuhan. Bertobatlah saudara. Saya pun bertobat saudaraku. Setiap waktu. Agar keluh kesah kita tidak pernah menghakimi kebaikan, kemurahan, keselamatan, dan kuasa Tuhan yang sudah Tuhan karyakan bagi saudara dan saya. Ayub menjawab dalam pertobatannya. Ayub 39 ayat 36-37. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Bersyukur dia menyadari saudara dan saya adalah orang yang manusia yang ciptaan yang paling hina di hadapan Tuhan. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Tidak ada saudaraku. Tidak ada jawaban apa-apa saat Tuhan berkata-kata. Apa maksud kau berkata demikian? Apa maksudmu berkata-kata demikian tentang aku? Ayub pun tidak bisa menjawab kepada Tuhan apa yang Tuhan katakan. Dan segala kuasanya yang hebat itu yang Tuhan nyatakan. Bahkan saudaraku tidak pernah bisa menciptakan lautan sedikit pun. Tapi saudara dan saya merasa seolah-olah lebih hebat, lebih kuasa, lebih berhak atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingin semuanya egois, menjadi kehebatan itu menjadi milik kita. Orang lain gak peduli, itu maksud Tuhan. Tidak ada kuasa yang mampu menyamai kuasa Tuhan. Manusia itu sangat kecil, sangat kecil di hadapan Tuhan. Tetapi mulutnya menyombong begitu luar biasa. Itulah dosa terbesar yang Tuhan sangat tidak suka saudaraku dari manusia. Nah, kemudian Ayub menjawab, mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali. Beberapa kali dia berkata-kata, berkeluh kesah seolah-olah menghakimi Tuhan. Bahkan sampai 2 kali dia katakan, tetapi tidak akan kulanjutkan. Pasal 42 ayat 1 masih jawaban Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Percayalah saudaraku, segala situasi, segala keadaan yang saudara alami, baik di tengah pandemi maupun bukan di tengah pandemi, sebelum pandemi, itu semua semata-mata adalah rancangan Tuhan yang terbaik bagi saudara dan saya, bagi umat manusia, dan tidak akan pernah bisa gagal saudaraku. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menggagalkan kebaikan rancangan dan rencana Tuhan atas kita sekalian. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Artinya saudaraku, gelap mata. Kebenaran firman Tuhan digelapkan oleh semua yang seolah-olah membuat saudaraku begitu menderita. Padahal mungkin ada orang yang jauh lebih menderita dari kita. Artinya betapa egoisnya hatimu dan hatiku saat engkau berkeluh kesah. Sebab setiap umat manusia mengalami persoalan dan tantangan yang sama terlebih hari-hari ini. Firman-Nya, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ingat, sangat terbatas. Pengetahuan kita yang tidak terbatas adalah pengetahuan akan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau saudaraku takut akan Tuhan, akan tidak terbatas pengetahuan saudara dan saya akan pengenalan sama Tuhan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Kalau di medsos tuh curhat di medsos, maksudnya bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak aku ketahui. Firman-Nya, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Kebaikan, keburukan, itulah keajaibannya Tuhan. Itulah kebaikannya Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan bagi saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya tidak ada apa-apanya. Betapa tergantungnya hidup saudara dan saya kepada kebaikan-kebaikan, kepada keajaiban-keajaiban, hanya kepada kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan yang tidak ku ketahui. Sebab kita tidak tahu rancangan-rancangan apa yang akan terjadi ke depan. Saudaraku tidak paham pikiran-pikiran Allah. Percayalah saudaraku, dia merancangkan semua yang terbaik bagi saudara dan saya. 42 ayat 4 berkata, firman-Mu dengarlah aku. Akulah yang akan berfirman, bukan kita yang harus menghakimi Tuhan. Tuhan yang berfirman, dengar dia.
Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat ini mengingatkan, pandang ingat Tuhan yang luar biasa yang sudah menyelamatkan saudara dan saya daripada mati kekal itu, kematian kekal akibat dosa itu. Itulah keajaiban terbesar yang mengalahkan segala sesuatu, yang mengalahkan segala keadaan, sehingga damai sejahtera itu tidak akan pernah bisa terangkat dari saudara dan saya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayo bertobat. Hendaklah saudara dan saya juga dipenuhi dengan pertobatan setiap hari. Mungkin saudaraku tidak sadar, mengeluh dan keluhan itu adalah merupakan penghakiman terhadap karya Allah yang sudah dilakukan bagi saudara dan saya. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Seolah-olah keadaannya di depan pemikiran, pengetahuan saudara yang terbatas. Tetapi percayalah bahwa Allah yang baik itu tidak akan memberikan hal yang buruk bagi saudara dan saya. Tidak ada sesuatu pun hal yang buruk yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Semuanya baik adanya. Seperti halnya dia menciptakan dunia ini. Percayalah, Tuhan akan memulihkan, mengembalikan semua keadaan saudara dan saya menjadi sempurna seperti yang dia mau. Rancangan semula yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu tidak akan pernah bisa tercabut, tidak akan pernah bisa hilang itu semua dari saudara dan saya, apapun keadaannya. Dan itu semua tidak akan mempengaruhi saudara dan saya. Nilai saudara dan saya di hadapan Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia yang sudah Tuhan selamatkan merupakan anugerah terbesar, karya terbesar yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Itulah harkat saudara dan saya. Maka dalam Mazmur 90 ayat 10, hal itulah yang akan menjadi selalu sukacita kita atas apapun yang kita hadapi dan yang terjadi di hadapan kita. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya ialah apa? Kesukaran dan penderitaan. Saudara, adalah kebanggaan. Oleh karena itu bukan suatu keluhan. Itu semua adalah kebanggaan. Kenapa sang pemazmur bisa mengatakan itu bahwa itulah kebanggaan? Dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Sebentar saudaraku. Ini udah tahun 2021, udah mau akhir, rasanya sebentar segala sesuatu itu berlalu. Hampir 2 tahun COVID terjadi, tidak terasa. Dan kami melayang lenyap, segala sesuatunya akan lenyap. Baik, buruk, apapun keadaan yang saudara alami, semua akan melayang lenyap. Siapa mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Siapakah yang mengenal? Ya, apapun yang Tuhan lakukan, keterbatasan manusia hanya berpikir bahwa itu merupakan murka dan kegemasan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan rambu-rambu dan rancangan-rancangan serta hukum-hukumnya yang kalau kita langgar maka akan berlaku hukum-hukum tersebut. Dia tidak pernah menghukum kita. Dia tidak pernah menghakimi kita. Saudaraku, maka kalau saudaraku menyadari ini semua, ayat 12 berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, yang berlalunya buru-buru, sebentar saja melayang lenyap. 70, 80 tahun, kalau kuat 90 tahun. Itu semua mengajarkan kita, mengajarkan pemazmur untuk menghitung hari-hari yang lalu sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Inilah hal yang luar biasa saudaraku, yang akan membawa damai sejahtera bagi saudara dan saya, yang akan membawa dampak bahwa saudara dan saya menjadi sinar kemuliaan Tuhan di tengah-tengah saudaraku ada, di tengah-tengah saudaraku berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena engkau mampu dengan bijaksana menghitung hari-hari yang Tuhan sudah berikan. Kesusahan, kesulitan, penderitaan hanya berlalunya buru-buru. Nggak ada artinya kesukaran saudara di hadapan Tuhan. Karena sukacita kita menanti pada waktu kita mencapai garis akhir, bahwa kita akan bertemu muka dengan Tuhan di kerajaannya, menjadi penyembah-penyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, menjadi pemuji-pemuji yang memuji memuliakan Dia di hadapan tahta hadiratnya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya saudara dan saya semakin kuat di hadapan Tuhan, semakin beriman, semakin berpengharapan karena kasih Kristus yang terempartasi lewat kasih saudaraku kepada sesama maupun kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati firman yang sudah disampaikan, semoga menjadi kekuatan dan berkat bagi saudaraku untuk menjalani hari-hari ke depan, hari-hari esok yang lebih baik, yang lebih cerah, yang lebih luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Semua yang terbaik bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kami dengan semua keadaan yang secara kenyataan
rasanya mustahil, tetapi kami percaya bahwa Tuhan, Kau terlalu luar biasa buat hal-hal yang seperti ini, yang sangat tidak ada artinya di hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya bahwa Kau menjamin semua yang terbaik yang Tuhan berikan dan rancangkan bagi kehidupan setiap orang-orang percaya. Ajar kami untuk teguh, tetap beriman, berpengharapan dan kasih di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam setiap hati hamba-hambamu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebentar kami hendak menikmati perjamuan kudus. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong setiap kami agar kami sungguh boleh menguduskan, menyucikan kami. Ampuni salah dan dosa kami kalau kami bersalah kepadamu Tuhan, supaya kami berlayak berkenan untuk menikmati anggur dan roti sebagai perjamuan yang kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, mari kita sama-sama persiapkan roti dan anggur, kue, crackers, atau apapun yang ada di rumah saudaraku. Mari kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini di dalam kekudusan Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat roti ini di tangan kanan saudara. Saudaraku, bukankah roti ini adalah perlambang daripada tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkannya untuk menebus engkau dan aku? Yang percaya bahwa roti ini adalah perlambang daripada tubuh Kristus, mari kita bersama-sama memakannya, dan biarlah kita bersama-sama bermanunggal bersama Kristus di dalam tubuh dan darahnya. Dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama makan. Mari kita sama-sama angkat anggur, teh, air putih atau sirup atau apapun yang ada di tangan kanan saudaraku yang sudah Tuhan dipersiapkan untuk perjamuan Tuhan hari ini. Saudaraku, saya ingin bertanya. Tuhan berkata pada waktu berkumpul bersama-sama muridnya di perjamuan terakhir, Dia mengangkat anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kucurahkan atau kutumpahkan bagi engkau dan bagi orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang beriman, mari bersama-sama berkata terima kasih atas darah Kristus yang diperlambangkan oleh anggur ini yang akan kita minumnya bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita bersama-sama minumnya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita kembali bersama-sama satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah boleh melalui ibadah online pagi hari ini dan perjamuan kudus pagi hari ini, Tuhan. Walaupun secara muka dengan muka kami tidak bisa bertemu, tetapi kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu, atas alam semesta, atas udara, dan Roh-Mu adalah seperti udara yang mengalir. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas semuanya. Dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh mengakhiri pertemuan ibadah online kami pada pagi dan siang hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan ini boleh berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hidup kami selanjutnya, hari-hari kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur dan berterima kasih atas waktu yang terbaik yang Tuhan sudah berikan pada pagi dan siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau di ladangmu, di lumbung-lumbungmu, di rumah tanggamu, di pelayananmu, di semua aspek kehidupan yang kau lakukan dan kau jalani sepanjang sisa umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau mulai siang hari, pagi dan siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih yang harmonis di dalam Kristus Yesus Tuhan dan bersama Roh-Nya yang Maha Kudus kiranya menyertai engkau dan aku sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan syukur serta penghormatan kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati sampai minggu depan. Haleluya.